Jangan lupa aspirasi kita ya. Beres, kita kan lagi musyawarah. Beres, kita kan lagi musyawarah. Musyawarah. Lahir dengan nama Toto Asmuni pada tanggal 17 Juni 1932 di Desa Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dikenal dengan nama Asmuni, beliau adalah salah satu pelawak senior Indonesia yang berasal dari grup lawak Sri Mulat. Ia terkenal dengan aksesoris, kumis kecil ala Charlie Chaplin dan belangkon di kepalanya. Sama nyanyi. Iya. Ayo. Itu dulu. Mengawali karir sebagai seorang penyanyi, Asmuni memulai perjalanan panjang sebagai penyanyi ia lakukan bersama Orkes Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1950. Ia menyanyi bersama Orkes Angkatan Darat dan kemudian diminta dan dipercaya untuk membina orkes musik di Angkatan Laut. Kiprah Asmuni di dunia tarik suara dibuktikan dengan piringan hitam yang sempat ia keluarkan yang berjudul Sungai Barito. Tidak hanya itu, Asmuni sempat aktif bersama dua adiknya, Asrofah dan Asmawati, membesarkan grup orkes mawar bersemi yang dibentuk ayahnya. Hingga akhirnya pertemuannya dengan pelawak Bing Slamet membuatnya melirik panggung lawak. Disinilah episode baru perjalanan karir dalam panggung komedian Asmuni pun dimulai. Karena Bing Slamet merupakan aktor lawak terkenal, maka dari itu banyak pelajaran yang diambil oleh Asmuni dari sosok Bing Slamet. Mereka kerap bersama-sama, berkelakar dan bertukar pikiran. Namun kebersamaan mereka pun berakhir. Kemudian Bing Slamet memutuskan untuk kembali ke Jakarta sedangkan Asmuni tetap memilih bermukim di kota Surabaya. Asmuni itu kalau orang kita yang nyebut Asmuni. Tapi kalau tulisan Jepang, Apa itu? nggak bisa bilang Asmuni. Apa? Asumuni. Setelah cukup menimba ilmu dengan aktor Bing Slamet, Asmuni mulai mengasah kemampuan melawaknya dengan banyak berlatih setiap hari dan dalam setiap kesempatan. Karir lawak pertamanya adalah ketika ia bergabung dengan grup sandiwara Lokaria yang didirikan Amang Rahman dan Maleha, di Tegal pada tahun 1967 silam. Sosok Asmuni yang akrab dengan belangkon dan kumis kecilnya sempat menjadi bintang di grup tersebut. Hingga grup sandiwara itu tiba pada titik senjakala, Asmuni turut serta dalam bedol desa para pelawak Lokaria ke grup Aneka Ria Sri Mulat yang saat itu dipegang oleh Teguh Slamet Raharjo. Dan ternyata banyak yang menganggap aksi Asmuni di panggung sangatlah lucu. Yang gila itu aku. Gimana sih? Bapaknya ya. Lali ya, Pak. Setelah lama malang melintang di Sri Mulat Surabaya, maka pada tahun 1976, dikala rekan-rekan seangkatan Asmuni banyak memilih perjalanan karir sebagai aktor dan musisi, Asmuni memantapkan hatinya untuk menekuni dunia perlawakan. Maka ia memutuskan untuk bergabung ke dalam grup Sri Mulat. Asmuni lalu hijrah ke Jakarta, lalu bergabung dengan grup Sri Mulat Jakarta. Ya, biar terjelas kamu ini ngawur. Ini bagian diupamakan sama Pak Tarzan itu. Kalau ada namanya si D itu terbunuh. Aksi lawak Asmuni membuat pendiri Sri Mulat tergoda untuk merekrutnya di Sri Mulat Jakarta. Nah, di grup lawak legendaris inilah nama Asmuni semakin dikenal orang karena aksi lucunya. Celetukan-celetukannya yang segar selalu memancing tawa para penonton. Asmuni semakin populer saat dirinya memakai kumis tipis dan belangkon sebagai aksesorisnya di panggung. Tak dinyana aksesoris itulah yang menjadi ciri khasnya. Menjelma sebagai pelawak ikonik belangkon dan kumis tipis, rating kepopulerannya serta-merta diikuti oleh naiknya rating grup Sri Mulat. Dalam berbagai kesempatan tawaran demi tawaran manggung datang silih berganti. Tawaran manggung datang baik dari stasiun televisi ataupun dalam acara-acara resmi nasional pada waktu itu. Di ibu kota inilah karir lawak Asmuni makin bersinar, terutama pada era tahun 80-an. Tidak saja dunia lawak yang ia tekuni, dunia akting pun mulai ia rambah.
Di antara film layar lebar yang sempat ia perankan adalah di mana Asmuni berperan menjadi seorang bos. Saat panggung Sri Mulat di Taman Ria Senayan mulai redup, dan akhirnya ditutup, Asmuni mulai konsentrasi pada bisnis rujak cingurnya di bilangan Selipi, Jakarta Barat yang dahulunya sempat menjadi basecamp anggota Sri Mulat yang belum memiliki rumah. Nasib Sri Mulat mulai kembali terangkat saat grup lawak ini dipegang Jujuk Juwaria. Di era tahun 90-an inilah, grup Sri Mulat kembali bangkit. Lewat binaan Agung Gumelar, grup Sri Mulat mulai kembali digemari publik lewat tayangan aneka Ria Sri Mulat di stasiun televisi Indosiar. Bahkan program ini sempat mencatat fenomenal saat tayang 24 jam non-stop di saat Hari Raya Idul Fitri tahun 1996. Bangkitnya grup Sri Mulat juga didukung oleh para pelawak-pelawak bertalenta, seperti Tesi, Tukul, Gepeng, Mamik Prakoso, Gogon, Basuki, Kadir, Tarsan, Timbul, Nunung, Doyok, Polo dan masih banyak pelawak top yang ada di dalamnya. Perjalanan kesuksesan grup Sri Mulat dilalui selama beberapa tahun, sampai menjelang tahun 2000-an. Dengan bergantinya zaman dan munculnya pelawak-pelawak baru yang menjadi saingan. Selain itu dengan dukungan teknologi yang semakin canggih yang dapat dilihat melalui dunia perfilman Indonesia yang semakin diminati masyarakat, mulailah sedikit demi sedikit panggung-panggung lawak mulai ditinggalkan penonton. Setelah grup aneka Ria Sri Mulat redup, Asmuni sempat memperkuat grup Ludruk Glamor yang nasibnya pun sama dengan grup Sri Mulat. Dan di akhir hayatnya Asmuni kembali menata bisnis warung rujak cingurnya di Selipi. Bahkan ia akhirnya membuka cabang di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur sampai akhir hayatnya. Loh, kesakitannya sampean? Sama aku dulu. Asmuni meninggal pada tanggal 21 Juli, tahun 2007, di Trowulan, dalam usia 75 tahun. Wafatnya Asmuni dikarenakan ia mengeluh sakit gigi dan salah pemberian obat sakit gigi. Jenazah almarhum, Asmuni dimakamkan di tanah kelahirannya di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berikut daftar film yang sudah dibintangi Asmuni selama hidupnya. Terima kasih sudah menonton, jika ada tambahan silahkan ketik di kolom komentar. Karena kalian teman baik saya, sekarang saya ajak kalian untuk menekan tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe saya doakan banyak pahala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat dan terima kasih.